Siapa? Baik, Mungkin oke. bisa kita lanjut lagi, Pak. Mungkin satu Boleh lagi bisa. pertanyaan dari saya ini, Pak Zakaria. Pertanyaan saya singkat sekali. Oke, silakan Pak. Iya, kita kan berbicara terkait dengan asbabul wurud hadis. Pertanyaan saya itu singkat saja. Apakah semua hadis itu ada asbabul wurudnya tidak, Pak? Baik, baik. Itu saja, Pak. Iya. Baik, terima kasih. Mungkin untuk yang pertama yang mungkin perlu dijawab adalah dari Pak Rinto. Untuk silakan Pak Jaka. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan tadi moderator saya. Untuk saya mencoba menjelaskan dan sebelumnya saya minta maaf. Saya di sini juga belajar. Saya tidak merasa harus lebih pintar dari teman-teman. Tapi saya coba untuk menjelaskan sebagaimana tugas itu kepada kita hanya merasa tanggung jawab tidak bisa dilaksanakan. Oleh karena itu saya coba menjawab mulai dari pertanyaan yang pertama, asbabul wurud tadi terbagi menjadi tiga sebagaimana di dalam makalahnya. Kedua, yaitu dalam dan yang ditanyakan tentang apa asbab luarnya. Kalau asbab luarnya adalah mungkin tadi penjelasan dari hadis singkat dari poin-poinnya saya sudah presentasikan. Mungkin bisa asbabnya adalah melalui Al-Quran, itu adalah dua, dan asbab selanjutnya adalah dari perilaku dan tindak tanduk kehidupan pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah asbabnya. Sedangkan asbabnya adalah yang Nabi sampai itu adalah tidak akan dipahami dan tidak dimengertikan oleh para sahabat. Kemudian mengeluarkan lagi satu hadis akan membuat para sahabat itu memahami dan mengerti secara terperinci. Sebagaimana tadi saya bilang, mungkin Rasulullah menjelaskan tentang persoalan sholat secara umum, tapi sholat itu Allah tidak merincikan apakah itu sholat wajib atau sholat sunnah, ataupun sholat sunnah apa. Apakah itu ala sunat rawatib atau sunat tahajud atau sunat duha, itu kan Rasulullah tidak jelaskan. Ada salah satu hadis tentang sholat Rasulullah, sholat oleh orang berdiri lebih baik pahalanya dari kata Rasulullah orang yang duduk setengah pahala. Itu hadis. Mungkin ada di makalahnya kayak dari hadis tersebut kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Pak Zakaria tanggal suara tersebut orang sholat para sahabat itu bahwa itu adalah sholat sunnah, sholat wajib. Itu asbab dari dalam. Asbab kan tadi banyak, bisa jadi Al-Quran dan bisa jadi tadi dengan isbal tersebut. Atau memanjangkan pakaian di bawah pakaian, itulah sebabnya Nabi mengeluarkan dia. Bahkan mungkin melalui Al-Quran mungkin hal yang sama bersifatnya umum sehingga Nabi merincikan tentang Al-Quran agar mudah dipahami pada masa itu. Yang kedua, alasannya kenapa ada dibuat, ada alasannya. Pak Zakaria suara memantul. Iya, suaranya pentulan. Suaranya pentulan. Sudah bagus makanya. Tidak pakai dobel perangkat kah? Ada HP dengan laptop yang terhubung dengan Zoom? Masih pantul kah? Masih pantul. Masih. Jelas belum? Maksudnya suara bukan ininya. Iya, kalau suaranya sudah jelas, tapi kalau pertanyaannya masih kurang. Karena yang saya tanyakan alasannya kenapa ada di luar dan di dalam. Tapi alasannya yang belum. Ya. Alasannya kenapa ada di atau mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan ini.
Silakan. Tadi bilang alasannya kenapa ada dua. Iya. Alasannya. Oke. Alasan ada dua sebenarnya, bukan dari Rasulullah. Alasan ada dua itu kan pembagian sebab nurut itu bukan Rasulullah yang punya alasan. Mungkin kenapa dibagi itu menjadi dua? Alasannya tadi dalam sifatnya berhubungan dengan Al-Quran itu kan alasannya toh. Kalau bisa Pak Zakaria tuh jangan berdampingan dengan Pak Muzaki supaya suaranya tidak memantul, Pak, jangan terlalu berdekatan. Sudah mati speaker itu. Oke. Sudah. Oh, Sudah. berarti seperti saya bilang tadi topel perangkatnya topel itu, makanya keluar di yang satu masuk di yang satu, yang akhirnya pantul. Perangkatnya berdekatan. Mungkin itu satunya Pak bisa ketika pakai headset satu kenapa? speakernya hidup yang satunya dimatikan gitu Pak. Iya. Tapi ini bagusnya pakai salah satu perangkatnya pakai headset boleh, Pak Muzaki atau Pak ini Berjauh Pak saja. Zakaria. Yang penting berjauhan, Iya. Coba jaga jarak dan kalau bisa salah satu pakai headset Iya. begitu Nanti kan. kalau tambah dengan Pak Sulaiman sudah selesai, sudah bukan lagi pantul tapi Sulaiman sekarang sudah lagi off, tidak. Sulaiman izin. Baik, saya ulang. Saya bisa ulang kah? Alasan kenapa sampai asbabul nurut itu dikatakan dalam dan asbabul nurut itu luar. Halo? Bisakah? Lanjut, dengar. Alasan pertama yang dari luar itu karena dikatakan luar itu adalah sesuatu yang diambil asbabnya adalah masalahnya dari luar. Sekali lagi. Masalahnya dari luar mungkin berhubungan dengan kejadian yang masyarakat pada Nabi Muhammad SAW atau para sahabat yang kemudian melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar syariat atau ketentuan sehingga Rasulullah mengeluarkan hadis. Itu alasan luarnya. Ataupun mungkin bisa jadi luarnya adalah keluarnya suatu hadis karena dari luarnya itu adalah sebabnya Al-Quran yang mungkin tidak dipahami oleh para sahabat. Itu dari luar. Maksud itu adalah luarnya diri Rasulullah SAW. Luarnya diri Rasulullah SAW. Dalam yang dimaksud itu adalah sebabnya dari Nabi SAW sendiri. Mungkin tadi saya bilang itu hadisnya sifatnya adalah tidak terperinci yang tidak dipahami oleh para sahabat. Kemudian Rasulullah mengeluarkan hadis lagi sebab untuk mengeluarkan hadis lagi agar memudahkan para sahabat untuk memahami hadis tersebut. Boleh? Oke. Nanti kalau ditambahkan oleh teman. Seperti yang sabar. Ya. Oke, mungkin dari saya gini Pak, kalau kita lihat contohnya ini, tadi kan Bapak jelaskan bahwa kalau yang asbab lurus di dalam itu bersumbernya dari Rasul ya. Kalau yang dari luar ya tuh berarti di luar Rasul. Sementara contoh yang ada di makalah yang Bapak sebutkan atau Bapak tuliskan ini, saya kasih contoh macam yang periwatan hadis dari dalam ya, itu wahai Rasulullah, bagaimana cara jalan menuju keselamatan? Ini yang Bapak tulis ya. Kemudian Nabi menjawab, tahanlah lidahmu, perluas rumahmu, tangisi kesalahanmu. Sementara contoh asbabul lurus dari luar itu rangkaian periwatan hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda
barang siapa yang tidak menyayangi, tidak disayang, maka dia tidak disayang juga. Kalau kita lihat contohnya ini, sepertinya kedua-duanya bersumber dari Nabi, Pak. Dari contoh yang Bapak tuliskan di makalah Bapak. Ataukah saya salah menyebarkan? Contoh dari Ya, contoh dari luar dan dalam. di dalam rangkaian Ya, hadis. Dan yang kedua, karena masalah siapa yang tidak ya. siapa yang tidak menyayangi. Dan ini kalau dari luarnya ini berarti sifat dari hadis itu adalah Rasulullah menjelaskan tentang sifat orang dari luar yang sebagaimana tadi saya bilang persoalan isbal. Kan sebenarnya ini sama sih sebenarnya untuk luarnya. Sifat ini bukan sifatnya Nabi. Sehingga Nabi mengeluarkan suatu hadis itu dari luar dirinya Nabi. Coba Bapak baca hadisnya baik-baik. Barang siapa Iya. tidak menyayangi dan tidak disayangi, Barang siapa yang tidak menyayangi, tidak disayang. ya tidak disayang. Nah, sekarang tadi disampaikan bahwa di luar Nabi, berarti Nabi tidak penyayang begitu. Makanya tadi saya bilang, saya kasih contohnya tadi. Yang ini berarti Nabi mengeluarkan hadis ini karena sifat kita sesama itu tidak saling sayang dan menyayangi. Bukan Nabi. Ini kan orang ini yang Nabi sehingga Nabi bisa mengeluarkan hadis gitu. Tadi kan saya bilang tuh salah satu adalah contohnya isbal mungkin yang saya pahami tentang memanjangkan pakaian itu kan dari luar juga sehingga Nabi mengeluarkan hadis. Ini sama seperti hadis ini juga, Pak. Rasulullah Shallallahu mencium Hasan bin Ali. Di sana ada. Artinya orang itu tidak sayang menyayangi sehingga Rasulullah mengeluarkan hadis ini itu dari luar, Pak. Ya. Bukan berarti dari Nabi. Kira-kira menurut Bapak memahami hadis itu bagaimana? Nah ini maksud saya agak rancunya di sini. Abu kan penjelasan Bapak nih yang sesuai yang ditulis yang di makalah Bapak ini. Abu Hurairah ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium Hasan bin Ali. Di sana ada Al-Aqra bin Habis At-Tamimi sedang duduk. Al-Aqra bin Habis berkata, wahai Rasulullah, aku mempunyai 10 anak. Aku tidak pernah mencium satu pun di antara mereka. Rasulullah memandangnya dan bersabda, barang siapa yang tidak menyayangi, tidak disayang. Nah, coba ulat perkataan tadi kata orang itu. Artinya dia itu tidak menyayangi sehingga Rasulullah mengeluarkan hadis itu. Barang Itu dari siapa. luar. Bapak baru baca selesai saya dengar. Ya, jalan Dari menuju kisah surga. itulah Rasulullah mengeluarkan hadis. Singkat. Kan dia memiliki 10 anak dan tidak pernah mencium satu pun. Itulah Rasulullah mengeluarkan hadis. Kemudian Nabi menjawab, tahan 5 Dari 10 orang satu pun tidak pernah dilakukan. Mungkin bisa dipahami dari sisi luarnya. Oke, berarti seperti ini Pak ya. Berarti yang di dalam itu bersumber dari Nabi, sedangkan yang di luar itu tidak bersumber dari Nabi ya. Tidak bersumber dari Nabi. Artinya Nabi memperbaiki orang itu ketika punya perilaku atau perbuatan pada masa itu. Sehingga Nabi mengeluarkan hadis. Oke, lanjut. Yang lain silakan. Minta maaf kalau andaikan Iya. yang Terima kasih Pak Rinto. naik bakalan saja. Oke. Mudah-mudahan Yang kedua yang kedua dari Pak Firman, apakah semua hadis ada asbabul wurudnya? Singkat tidak semua hadis memiliki asbabul wurud.
Karena asbabul wurud itu adalah sebab. Ada penyebab Nabi ketika mengeluarkan hadis. Kalau tidak ada penyebab, tidak mungkin Nabi mengeluarkan hadis. Mungkin begitu. Sama dengan Al-Quran juga. Tidak semua Al-Quran itu adalah memiliki asbabun nuzul. Ada ayat-ayat tertentu saja yang memiliki asbabun nuzul. Silakan yang lain. Suaranya memantul. Suaranya Kalau saya belum jelas, yang lain bisa tambah ya. Suaranya memantul, Pak. Halo. Suaranya memantul. Bagaimana tadi, Pak? Tidak semua hadis itu ada asbabul wurudnya. Ya. Sebenarnya sama sih dengan Al-Quran juga. Tidak semua Al-Quran juga memiliki asbabun nuzul. Sama juga seperti hadis. Oke lah, kalau saya sepakat terkait dengan asbabun nuzul, karena itu kan memang setiap peristiwa kan tidak dibarengi dengan sebuah kejadian pada saat itu. Tetapi ketika kita berbicara terkait dengan hadis, Rasulullah itu mengeluarkan hadis itu ada kondisi historis yang melatar belakangi kenapa kemudian sebuah hadis itu ada. Dalam artian bahwa berarti ketika kita mengatakan bahwa tidak semua hadis itu ada asbabul wurudnya, berarti status hukum sebuah hadis itu bagaimana kedudukannya, kita tidak bisa menafsirkannya. Bagaimana itu? Karena kita tahu bahwa kalau hadis kan sebagai fungsi hadis itu kan sebagai bayan, sebagai penjelas. Jadi bagaimana kita bisa tahu kalau kita tidak tahu kondisi historisnya atau asbabul wurudnya? Kalau kita belajar tentang fokus ke hadisnya, saya pikir mungkin kemarin kita sudah lewati tentang macam-macam hadis, syarat-syaratnya penuh suatu hadis. Ini kita belajar tentang asbabul wurud. Iya, Anda betul. kita hentikan lagi ulang, kita lagi bahas Coba lagi ambil cas itu mana? macam-macam hadisnya, Cas laptop yang syarat-syarat kecil itu. hadisnya saya akan bahas lagi ulang. Gitu. Bukan dibahas ulang, Pak. Macam kemarin kan kita sudah bahas, kita selesaikan gitu. Tapi kalau andaikan mau itu lagi saya uraikan, berarti mulai dari tabiat, perilaku, tingkah laku, dan sifat takrir, bahkan diamnya Nabi pun termasuk dalam hadis. Berarti kita bahas ulang macam-macam, berarti bukan lagi asbabul wurudnya lagi. Kita mulai dari kita bahas hadis itu ulang, mulai dari macam-macam hadis, unsur-unsur hadis, pembagian-pembagian hadis lagi ulang. Karena Bukan. persoalan bayan-bayan itu. Gitu. Hadirnya Bayan hadis kan artinya kan penjelas. Bayan itu artinya penjelas, Pak. Tidak usah kita kembali lagi ke materi yang kemarin. Yang saya tanyakan itu, apakah semua hadis itu ada asbabul wurudnya? Kemudian Pak bilang tadi tidak semua hadis itu ada asbabul wurudnya. Terus kalau tidak ada asbabul wurudnya sebuah hadis itu, terus apa yang kemudian kita tahu arti dari sebuah hadis itu kalau tidak ada asbabul wurudnya dan tidak ada kondisi historis yang melatar belakangi adanya sebuah hadis itu. Begitu. saya kasih contohnya. Bukan Tabiat, kita kembali lagi ke belajar lagi macam-macam. Kita tidak kembali ke situ. ya Kan asbab itu kan sebab turunnya salah sebuah satu hadis. hadis mungkin Nah, kaitan dengan tabiat dan perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pengembala kambing, kemudian sebagai pedagang, dan itu tidak ada sebab yang menjelaskan tentang dia sebagai pengembala kambing. Memang secara sejarah Rasulullah punya tugasnya itu sebagai pengembala kambing, dan tidak ada yang sebab atau ada yang menyebabkan ketika Rasulullah SAW mengeluarkan hadis tentang persoalan kehidupan Rasulullah SAW. Bahkan pun tingginya Rasulullah, kulitnya Rasulullah, rambutnya Rasulullah, itu tidak ada penyebab yang harus menjelaskan tentang itu. Yang menjelaskan tentang terjadinya suatu asbabnya ketika Rasulullah mengeluarkan hadis itu kan pada peristiwa-peristiwa yang mungkin berhubungan dengan Al-Quran yang tadi belum terperinci. Kemudian juga para masyarakat masa itu adalah perilaku dan tindak tanduknya
menurut Rasulullah itu adalah perumpamaan dari perilaku yang mungkin maksiat atau sombong. Makanya Rasulullah mengeluarkan kata itu. Tapi pada diri Rasulullah tidak semuanya hadis itu adalah ada asbabnya. Mungkin yang lain bisa menjelaskan kalau mungkin ada semua hadis memiliki asbab. Waktu saya kembalikan. Kalau tadi saya sepakat kalau tentang terkait dengan asbabun nuzul, tidak semua asbabun nuzul itu ada peristiwa yang melatar belakangnya. Kalau Al-Quran saya sepakat, tetapi kalau hadis itu mungkin ada teman-teman yang kalau saya sepakat dalam hal itu, kalau asbabun nuzul itu saya sepakat, tidak semua ayat Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya, saya sepakat itu. Itu bagus, mantap itu. Tapi kalau terkait dengan hadis itu mungkin ada teman-teman yang lain yang bisa menambahkan kapan. Ya, silakan. Maksudnya kalau andaikan kita mungkin, saya maklumi kalau andaikan ada kekurangan, mungkin tidak sepakat minimal kita punya argumentatif. Artinya punya dalil, oh ternyata semua hadis itu adalah ada asbabun nurutnya tanpa terkecuali. Tidak apa-apa gitu. Kita harus mengakui karena saya tidak bisa mengatakan bahwa semua pengetahuan yang saya miliki kemudian tidak dimiliki oleh teman-teman. Kita sama-sama prosesnya adalah belajar. Iya. Dan saya tidak juga menyalahkan juga, yang bisa saya bacakan inilah yang saya bisa sampaikan. Mungkin ada teman-teman yang bisa menambahkan supaya ini. Saya mungkin Pak Zakaria. Halo? Bagaimana Pak? Lanjut Tanya. Pak Rian. Saya kira untuk masalah hadis, saya sepakat dengan Pak Zakaria, tidak semua hadis itu ada asbabul urutnya. Karena tidak mungkin seorang periwayat hadis katakanlah selalu mendampingi Rasulullah SAW selama 24 jam. Artinya yang ada asbabul urutnya itu adalah sesuatu yang diambil dari Rasulullah yang menjadi istinbat hukum, yang dapat diambil menjadi istinbat hukum atau menjadi sumber hukum, sehingga atau ada kejadian-kejadian yang akhirnya dijadikan sebagai istinbat atau sumber hukum. Jadi kalau hal-hal yang tidak terlalu penting seperti Rasulullah sedang makan atau sedang ini ya seperti halnya manusia biasa, ya saya kira tidak semua dijadikan sebagai hadis. Jadi logikanya seperti itu, Pak Zakaria. Kalau seperti itu, Baik, terima kasih. kalau saya dari jawabannya Pak Rian, itu saya kurang sepakat itu. Kalau memang ada hal-hal tertentu, berarti apa gunanya Nabi mengeluarkan sebuah hadis kalau tidak dijadikan sebagai sumber hukum? Masalah makan saja ada aturannya. Minum saja ada aturannya. Masuk ke WC saja ada aturan, ada hadisnya juga. Iya betul, tapi kan tidak tiap hari yang dijadikan sumber hukum itu sudah menjadi contoh satu ya sudah, tidak setiap hari maksud saya gitu. Tidak semua apa yang menjadi kehaliah Nabi setiap hari itu dijadikan istinbat hukum sebagai sumber hukum, kan enggak juga gitu loh. Jadi ya yang diambil menjadi sebuah hadis itu adalah yang menjadi rujukan bagi kita untuk menjadi bayannya Al-Quran. Saya pikir itu. Ya, makanya kita pahami, Pak. Jadi hadis itu ada takrirnya, ada perbuatannya, ada ucapannya. Ya, kalau semua perbuatan Nabi kan itu termasuk hadis. Oke, baik. Iya, tapi tidak semua dijadikan Jadi kalau ada sebagian perbuatan Nabi yang tidak dijadikan sebagai istinbat. Oke, kita sepakati dari sisi perkataan, dari sisi perbuatan, dan dari sisi takrir. Takrir itu adalah Nabi itu adalah tidak diamnya Nabi untuk menyetujui sesuatu. Nabi memilih diam, itu adalah takrir. Iya. Nah, dari sisi perkataan, kemudian dari sisi perbuatan, orang yang ketika melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melakukan tata cara makannya, makan mulai dari mungkin tangan kanan atau 3 jari, itu tidak ada asbab di situ. Langsung hadis itu disampaikan. Dan tidak ada lagi Nabi menjelaskan tentang bagaimana tata cara makan. Tangan 2 katakanlah. Mungkin tangan 3, tangan ini.
Itu tidak ada lagi dijelas. Nabi lagi saya mau jelaskan tata cara makannya begini atau baca doa makannya begini, tidak lagi. Tidak ada lagi sebabnya di situ gitu. Dari sisi perbuatannya gitu. Dan kemudian tadi saya bilang apa? Tentang Nabi mengajarkan orang untuk sebaik-baik orang mempelajari Al-Quran adalah mengajarkan kepada yang lain. Asbabul wurudnya di situ apa? Tidak ada. Dengan sendirinya hadis itu, tidak ada lagi para sahabat bertanya untuk keluarkan hadis lain lagi. Ya betul, saya setuju dengan Pak Zakaria itu. Pak Firman cuma mancing-mancing itu. Tidak, tadi kan masalahnya begini. Baik takrirnya Nabi, baik dari ucapan Nabi, baik dari perbuatan Nabi itu adalah sebuah hadis dan kita tidak harus jadikan sebagai istinbat hukum. Semua perilaku Nabi yang bersumber dari Nabi itu semua itu kita jadikan sebagai sumber atau istinbat hukum. Makanya saya bilang tadi itu jika kemudian ada sebuah hadis kemudian tidak dibarengi oleh asbabul wurudnya, bagaimana kita bisa menyimpulkan itu kita menafsirkan hadis itu begini begitu sementara tidak ada asbab tertentunya itu, makanya saya muncul pertanyaan seperti itu. Saya sepakat apa yang dibilang sama Pak Zakaria tadi. Kalau Al-Quran itu asbabun nuzulnya terkait dengan asbabun nuzul saya sepakat, tidak semua ayat Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya, saya sepakat. Tetapi kalau hadis saya bertanya balik terkait dengan hadis itu tadi, apakah hadis itu semua hadis itu ada asbabul wurudnya? Karena Baik, pada berulang. dasarnya kita tidak tahu asbabul wurud hadis itu kan kita tidak tahu maksud dari hukum itu sendiri. Tentunya begitu. Terjadi asbabul, sekali lagi, terjadi asbabul wurud itu sahabat dan kemudian masyarakat atau pengikut pada masa itu adalah tidak memahami dan tidak mengerti. Lagi, itulah terjadi penyebabnya untuk Nabi mengeluarkan hadis lain, hadis lagi. Kalau kepada Nabi sendiri berarti Nabi double hadis. Kalau bukan dari Nabi berarti cuma satu hadis Nabi jelaskan. Padahal peristiwa itu sudah jadi. Itu apabila ada masalah atau ada penyebab. Kalau Nabi dari Nabi sendiri penyebabnya apa ketika Nabi jelaskan? Dari Nabi sendiri tidak ada penyebab. Ketika itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penetapan suatu hukum, tidak ada yang bertanya bukan sebab. Tidak ada yang tidak mengerti bukan sebab. Kalau ada yang sudah pahami bukan sebab. Berarti jelas hadisnya maksudnya. Tidak ada penyebab di situ kalau sudah jelas hadisnya. Ketika terjadi penyebab Nabi mengeluarkan hadis, itu kan ada masalah, tidak dipahami dan tidak mengerti oleh para sahabat dan pengikut pada masa itu. Itu menjadi penyebab. Nah hari ini saya menjelaskan ke Pak Firman juga karena penyebab Pak Firman tidak mengerti. Bukan tidak mengerti. Walaupun saya merasakan bahwa penjelasan saya ini kepada Pak Firman tidak mengerti. Bukan tidak mengerti bagaimana Pak. Kita kan berbahas tentang urgensinya hadis. Urgensinya asbabul wurud itu kan supaya kita tahu menafsirkan sebuah hadis itu. Bagaimana caranya kita menafsirkan sebuah hadis kalau kita tidak tahu asbabul wurudnya? Kan begitu. Semua peristiwa, semua kejadian yang terjadi pada saat Nabi ada itu ada asbabul wurudnya. Dan kemudian Bapak bilang tadi ada tidak mungkin semua hadis Pak itu Firman ada. kalau andaikan semua hadis itu ada penyebabnya. Saya nggak setuju dengan Ustadz Firman itu. Kenapa harus semua ditafsirkan itu? Kalau Al-Quran silakan ditafsirkan, tapi kalau hadis nggak semua harus ditafsirkan karena konteksnya kadang-kadang jelas dari beberapa perawi. Saya tidak Agak menafsirkan, harus Pak. ditafsirkan itu. Bukan saya tidak menafsirkan. Kita kan tadi bilangnya gitu, berbicara- menafsirkan. Bagaimana caranya kita menafsirkan suatu hadis kalau nggak paham dengan asbabul wurudnya? Karena kan dengan nggak kayak gitu. Ya, iya kan memang dasarnya seperti itu. Kita menarik sebuah hukum itu kita harus tahu asbabul wurud hadisnya. Misalnya kita mau, misalnya contoh hadis apa yang kemudian yang tidak ada asbabul wurudnya? Coba sebutkan. Nah, makanya jadi saya kira tidak semua hadis itu ada asbabul wurudnya. Ya, contohnya apa, Pak? Tidak Coba semua. contoh apa contoh hadis yang tidak ada asbabul wurudnya? Coba Saya cari dulu ya, sebentar. Tata cara Nabi makan asbabul wurudnya ditanyakan para sahabat apa?
Nggak ada. Makan pakai tangan kanan sebabnya apa? Penyebabnya Pak, apa? Nggak ada. Katakan bahwa Bapak berwudu mengerti berwudu tidak ada asbabul wurud? sebabnya. Pak, mengerti tidak? Hadis itu Sebab tidak itu adalah sebab mengeluarkan hadis. Sebab Nabi mengeluarkan hadis, artinya ada masalah, Pak. Gitu. Ada yang tidak dipahami pada masa itu ketika Nabi mengeluarkan. Ada yang menyelewengi syariat ketika Nabi menjelaskan bahwa kebenaran itu. Tata cara wudhu Nabi jelaskan apa kira-kira? Asbabnya di situ. Nabi dobolkan hadisnya di situ. Masuk WC dengan kaki kiri. Sebabnya di situ apa? Ayo dijawab Pak Firman. Makan menggunakan tangan kanan. ada sebab-sebab yang mengiringinya, Pak. Coba jelaskan. Bapak tidak tahu kenapa kemudian kita masuk WC tidak harus pakai kaki kiri. Ada teori ilmiahnya itu. Kalau mau tahu itu. Kemudian kalau kita makan pakai Ada tangan kiri, hadis yang ada ketika teori langsung ilmiahnya. diriwayatkan. Jangan sembarang bilang kita makan pakai tangan Ada kanan hadis terus yang tidak ada diriwayatkan. asbabnya itu. Coba Bapak mau makan pakai tangan kiri ke tidak itu? Dengan Iya, ada hadis yang diriwayatkan itu adalah perilaku Semua Nabi. ada Tidak ada sebab lagi yang harus Nabi punya alasan. Makanya saya bilang semua asbabul wurud itu Tidak apakah ada ada falsafah kanan. Ayo Pak Rinto. Halo, halo. Jangan ketawa aja Pak Rinto. Mungkin dari saya ya, sedikit saja nih pencerahan Bu, dari saya. Jadi begini, maksudnya Bisa kah? Bisa masuk kah? Ya, Parina, no, ya, Parina masuk. Tidak apa-apa. Contoh ya, ini saya hanya orang bilang mendinginkan suasana. Contoh hadis tentang minum makanan panas ya. Rasulullah Shallallahu bersabda, janganlah kalian minum makanan atau minuman panas. Hadis riwayat Ahmad. Nah, asbabul wurud atau sebabnya kenapa Rasul melarang? Ya, ketiga itu suatu hari Rasulullah SAW melihat seorang sedang meniup makanan panasnya agar cepat dingin. Rasulullah kemudian menegur orang tersebut agar tidak minum makan atau minuman panas tersebut karena dikhawatirkan dapat membawa kotoran atau penyakit dari mulut ke makanan yang ia makan. Serta juga agar makanan tersebut bisa dinikmati dengan sabar setelah agak dingin. Nah, itu kan ada sebab urutnya, maksudnya ada asbabul wurud, ada sebab akibatnya. Kenapa kita dilarang makan dan minum makanan panas atau minuman panas. Seperti itu. Tapi Iya. kalau yang yang tidak ada asbabul wurudnya bagaimana itu? baik. Lanjut. Baik Pak Firman, saya baru ketemu nih. ya, Ada silakan. satu hadis yang tidak ada asbabul wurudnya, Masuk ketemu di Google. yaitu dari Abu Musa al-Asy'ari yang mengatakan bahwa beliau melihat Rasulullah berdoa dan melihat tangan beliau mengangkat kedua tangannya dan melihat putih-putih di ketiaknya. Itu adalah salah satu hadis yang tidak ada asbabul wurudnya. Dan banyak lagi hadis yang lain. Nanti saya bacakan, nanti waktunya habis nanti. Ya, jadi intinya tidak semua Hadis. Al-Qur'an itu ada asbabun nuzulnya, tidak Tidak semua semua hadis. ada Ya. asbabul wurudnya. Saya kira itu. Kalau saya sepakat, kalau asbabun nuzul itu tadi saya sepakat tidak semua Al-Quran itu ayat Al-Quran itu ada asbabun nuzul, saya sepakat. Tetapi kalau hadis saya bertanya. Itu tadi saya jawabnya. Salah satu hadisnya yaitu dari Abu al-Asy'ari tadi. Ketika beliau melihat Rasulullah mengangkat kedua belah tangan untuk berdoa, kemudian ada terlihat putih Ya, dari hadis itu kalau tidak salah itu tentang berdoa itu Pak, bukan Iya, karena berdoa betul. ya tentang tata cara berdoa itu. Hadis itu kalau Iya. tidak salah berdoa itu. Iya, salah satu contohnya tidak ada asbabul wurudnya. Membantah gimana? Teman-teman ada yang Tadi kan lain bilang hadis itu adalah perkataan, perbuatan. Begitu. Ini ada Pak dosennya nggak ya? Lagi di perjalanan Pak, Ibu Oh. lagi di jalan Iya, nggak dari apa-apa. Kita YC berantem ke sedikit nggak Sorong. apa-apa. Belum ada dosennya. Oke, Iya, mungkin teman-teman saya tambah, sedikit Pak ya. Teman-teman tambah, saya Ustadz belum Firman. puas itu. Iya, mungkin kita sebelum jauh ke apa yang ditanyakan Ustadz Firman tadi tentang kenapa beliau tidak sepakat bahwa tidak semua hadis
tidak semua hadis harus ada asbabul wurudnya. Jadi sebelum jauh ke sana kita harus paham apa itu asbabul wurud. Asbabul wurud adalah Sebab hal-hal yang iya, sebab menyebabkan turunnya. Nabi Iya, mengucapkan perintah, larangan, dan atau Hmm. apapun yang dikatakan Nabi karena Nabi melihat itu. Oke? Ya, iya Jadi betul. kita sepakati di situ dulu. Asbabul wurud adalah hal-hal yang menyebabkan Nabi mengucapkan atau mengeluarkan perintah ataupun larangan ataupun petunjuk. Oke? Nah, seperti yang Pak Firman tadi bilang, oke, kalau makan pakai tangan kanan dan masuk WC pakai kaki kiri, itu ada penjelasan ilmiahnya. Kita batasi di penjelasan ilmiah. Betul ada penjelasan ilmiahnya, tapi itu kan bukan dari Nabi. Nabi hanya mencontohkan, bukan memberikan sesuatu yang kayak, wah ini harus begini nih, kayak asbabun nuzul dari Al-Quran. Ketika ada kafir Quraisy, maka kita harus, maka diturunkan ayat ini. Ayat ini turun karena ada hal-hal yang ini. Seperti gitu, Pak. Jadi jangan dulu jauh-jauh ke sana. Kenapa tidak ada ini, kenapa ada ini. Nah, kita harus paham dulu apa itu asbabul wurudnya. Ya, justru Asbabul dari wurud adalah, pengertian saya berangkat dari pengertian asbab itu kan sebab. iya, Iya, betul. sebab itu Tapi kan tadi apa? Iya, Bapak, iya, sebab itu kan ada sesuatu yang terjadi di situ. Ada iya. pertanyaan di situ, sebab itu. Tapi kan tidak semua, Pak. Jadi makanya Bapak bertanya sebab. Jadi kan tidak semua hadis ada sebabnya. Contohnya yang tadi seperti makan pakai tangan kanan. Bapak bilang, iya, ada penjelasan ilmiahnya. Tapi apakah penjelasan ilmiah itu di zaman Nabi? Tentu bukan. Penjelasan ilmiah itu dikemukakan setelah para peneliti, oh iya ternyata makan pakai tangan kanan itu seperti ini. Begitu, Pak. Ayo Mungkin saya teman-teman yang lain kembalikan bisa tambahkan. kepada pemateri. Mungkin Saya lanjut lagi ya. Ya, tambah lagi Pak Rinto. Ya, saya tambah lagi. Nah, tadi itu yang saya Ibu Rosan jelaskan belum terkait masuk kan? asbabul wurud ya, sebab. Nah, sekarang ini hadis tentang niat. Itu tidak ada asbabul wurudnya. Contoh hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sesungguhnya segala amal itu bergantung pada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkannya sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadis itu Parin, itu ada sebabnya itu tentang niat itu. Ketika itu ada sahabat itu hijrah. Parinto itu Parinto. Iya, Parinto. Itu terkait hadis itu terkait dengan hijrah awalnya itu. Nah, sekarang ada sebabnya itu. ada ada dua sahabat yang hijrah karena perempuan, ada sahabat yang hijrah karena memang betul-betul mengikuti Rasulullah pada saat itu. Kalau hadis itu saya ingat saya sih hadis itu. Nah, hadis ini tidak memiliki konteks kejadian khusus, Pak, yang Ya, tapi kan ada belakinya. umumnya. Makanya saya bilang itu urgensi asbabul wurud itu tadi itu untuk mentahsis hadis yang tadi, yang umum tadi. Nah, ada yang khusus, yang umum tadi. Itulah makanya saya timbul pertanyaan seperti itu. Jadi hadis itu muncul karena ada sebuah peristiwa atau ada kejadian. Makanya ketika Nabi melihat sahabat, dia perutnya buncit. Oh, pasti Nabi tegur dalam bentuk apa? Nah, pasti dijadikan sebagai sumber hukum lagi. Makanya saya timbul pertanyaan tadi. Toh, kan kita sepakat bahwa takrirnya Nabi, perbuatannya Nabi, dan ucapan Nabi itu kan dijadikan sebagai sunnah bagi kita. Nah, terkait dengan materi yang kita bahas ini, terkait dengan asbabul wurud, karena berangkat dari definisi dan pengertian asbabul wurud itu kan sebab terjadinya atau sebab turunnya. Toh, kan kita sepakat itu di situ. Ya, sebab. Nah, sebab kan sebab. Ya. Nah, itu makanya saya tanya, apakah semua? Makanya tolong teman-teman tambahkan lagi supaya Oh iya. Kembali yang jelas tadi Jadi- saya sudah kasih contoh satu itu. Iya, jadi intinya saya sepakat sama Pak Jakaria sama Pak Rian, tidak semua hadis itu ada asbabul wurudnya, sebab akibatnya. Jadi saya tambahin Pak Firman. Jadi kita berawal kalau dari- misalkan semua hadis harus ada asbabul wurudnya, maka para perawi hadis itu akan mengeluarkan hadis satu konteks, satu matan. Jadi tidak berbeda-beda matan karena ada asbabul wurudnya.
Tapi ada beberapa hadis yang matanya berlainan, meskipun maksudnya sama. Seperti contoh tadi kata hadis yang innamal a'malu binniyat itu kan ada beberapa redaksi tuh. Ada beberapa redaksi kalau nggak salah, tapi ya kalau nggak salah ada beberapa redaksi dan itu periwayatannya di beberapa perawi hadis berlainan tapi maksudnya sama. Kalau semua hadis harus ada asbabul wurudnya, maka konteksnya, teksnya itu pasti sama. Logikanya seperti itu. Begitu Ustaz Firman. Are you understand? Pak, Iya. Oh, I'm not Assalamualaikum. understand. I'm not understand Mr. Rian. nah, Ya, Pak Firman Pak Sulaiman Pamungkas, tambah dulu. Antum Masalahnya Pak Dendi. Firman ini, dia itu tetap bertahan di pengertian asbabnya. Nah, saya mau sampaikan ke Pak Firman, Bukan saya pengertian bertahan di asbab itu pengertian, ada. Pak. Kita sepakat bahwa hadis itu kan sebagai sumber hukum, menjelaskan penjelas juga di Al-Quran sebagai penjelas, sebagai bayan saya bilang tadi. Bagaimana kita mau menjadikan sebagai sumber, bagaimana kita mau menjadikan sebuah hadis itu adalah sebagai sumber hukum kalau kita tidak tahu sebabnya? Kan kita menarik sebuah kesimpulan kalau kita tidak tahu, oh hadis ini kenapa dia? Hadis ini hukumnya begini, kenapa? Kan ada sebabnya. Makanya Iya, Pak carilah Firman. dijadikan sebagai sumber. Sekali pasti ada sebabnya, tetapi menjadi penyebab Nabi mengeluarkan hadis itu tidak semua, pasti semua segala sesuatu di atas muka bumi itu ada penyebab, termasuk asbabun nuzul. Pasti ada penyebab sehingga Allah menurunkan Al-Quran, dan itu tidak pasti ada, bukan tidak ada. Kalau Bapak berdebat ke situ asbabun nuzul Al-Quran juga saya bilang itu ada sebabnya sehingga Allah menurunkan Al-Quran itu. Kalau Anda kan tidak ada sebab, tidak mungkin Allah menurunkan Al-Quran. Dan bukan Saya itu yang tidak kita jadikan sebagai permasalahan untuk menjadi debatan. Halo, Nah, halo. kalau kita Saya berawal tidak bertanya, saya tidak bertanya asbabun. Saya sudah bilang. Assalamualaikum. tidak, Assalamualaikum. tepatnya di asbabnya Assalamualaikum. mengeluarkan hadis itu kan ada Waalaikumsalam. Nah, tapi bukan penyebab bagi Nabi mengeluarkan hadis. Itu yang dimengerti. Siapa yang tidak jawab salam itu dosa. Sebab beda. Kalau penyebab Assalamualaikum. berarti benar ada masalah sehingga Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sulaiman. Itu dosa itu. Kalau bicara tentang hadis dan Al-Quran, Assalamualaikum itu seperti apa itu? Anda harus jawab. Saya sudah jawab tadi Pak Waalaikumsalam Sulaiman. warahmatullahi wabarakatuh. Firman yang tidak jawab, Saya Pak. ulang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga wabarakatuh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Subhanallah. Semoga teman-temanku cepat berjaya, selalu Kalau- sehat. Kalau Pak Sulaiman cuma salam saja, mending tidak usah gabung. Jawab sudah dulu. Intinya Itu minta Pak maaf, yang tadi saya bilang. sholat dulu ya. Nanti Iya saya Pak, itu Pak Fir, yang tadi saya bilang. Kita sepakat bahwa sebab asbabul wurud adalah hal-hal yang menyebabkan Nabi mengucapkan perintah ataupun larangan. Nah, seperti yang tadi Bapak sudah sangkal juga kan, tentang kenapa harus pakai tangan kanan, kenapa harus masuk WC pakai kaki kiri kan Bapak tadi bilang, itu semua ada penjelasan ilmiahnya. Nah, penjelasan ilmiah itu kan bukan dari Nabi, jadi sebab itu, kenapa itu mereka, kenapa harus pakai tangan kanan, itu mereka teliti setelah ada hadis itu baru mereka teliti Pak. Pak Begitu, Eko, Pak. hadis itu tidak semua Nabi langsung menjelaskan pada saat itu. Ada hadis yang Nah, khusus. betul, itu dia Pak, makanya tidak semua ada Jangan asbabul wurudnya, jangan karena tidak Nabi langsung menganalogikan menjelaskan. karena Nabi tidak menjelaskan berarti tidak ada sebab, bukan. Tadi kan Bapak sendiri yang bilang, ketika tidak ada penjelasan dari Nabi berarti harus ada asbabul wurudnya. Sekarang Bapak sendiri yang sangkal. Bukan Tidak semua dijelaskan oleh Nabi, makanya Pak tidak mengerti semua pakai pengertian asbabul hadis wurud. tidak? Pengertian hadis Oke, itu kita kembali lagi kepada asbab. Pasti nanti Bapak baliknya ke sana lagi, nggak akan selesai Pak, sampai Ibu dosen masuk. Karena yang Bapak permasalahkan adalah sebab. Ketika ada sebab, maka ada akibatnya, kan seperti itu. bukan tidak semua sebab itu ada akibatnya, Pak. Saya cuma tidak semua sebab itu ada akibat. Iya, terus apa nih? Oke, coba Bapak yang jelaskan. Apa yang mau Bapak cari nih? Kan Ya, yang Bapak mau cari adalah kan kenapa kita tidak membahas semua. tentang urgensi asbabul wurud toh. Ah. Nah, itu sudah yang saya tanya tadi itu. Lah, kan kita Terkait sudah dengan- jelaskan semua. Lalu kenapa Bapak masih tidak menerima itu? Bukan tidak menerima, saya belum puas. Mungkin ada teman-teman yang lain menjawab begitu. Sudah saya Nah, kasih contoh begini. belum puas juga, Pak Iya, Firman. sudah ada contoh dan Nanti- sebagainya. Oke, coba Nanti- Bapak sendiri jelaskan. Orangnya susah Mungkin Pak belum Firman puas, Pak bisa Firman itu. menjelaskan.
Pak Sulaiman tambah dulu supaya Pak Firman puas. Karena kalau kita bukan alat pemuas jadi. Allah, memang Ustadz Firman itu memang ini apa? Tidak ramai kalau tidak ada dia Iya, itu. betul, betul, betul. Maksudnya Coba yang lain karena jawab adanya Pak supaya Firman, jadi kelas ini hidup kan? Iya, sudah saya kasih contoh satu hadis tadi masih belum puas dia. Coba kasih tidak. contoh Ya, lagi. halo, halo, assalamualaikum, eh teman-teman semua. Waalaikumsalam. Mungkin saya Waalaikumsalam. saya menguatkan Pak Firman juga betul. Penyebabnya itu pasti turunnya hadis ini pasti ada penyebab-penyebabnya, tahu? Yang kita bicara tentang kita punya materi hari ini kita bicara tentang penyebabnya. Itu apa yang telah disampaikan Pak Firman tadi itu betul juga. Terus apa yang disampaikan oleh teman-teman itu betul juga, semua betul. Penting ada hadis itu diturunkan pada penyebabnya. Apa sebabnya sampai hadis itu turun? Nah, sudut ada hadis lagi, tapi itu tidak ada penyebab ya. Mungkin seperti tadi di contoh tadi itu Pak Jaka itu. Itu saya setuju juga seperti itu. Jadi Pak Firman dengar. Jadi penyebab turunnya hadis ini itu tidak semua untuk penyebabnya, sebabnya. Ya, seperti apa yang teman-teman yang tadi. Jadi kau dengar kita dulu. Kalau banyak yang kita tafsirkan seperti ini, memang betul seperti itu, Pak Firman. Jadi Pak Firman itu tolong belajar lagi, lebih dalam lagi tentang asbabul huzur itu. Ya begitu Pak Justru Firman ya. justru Iya. teman-teman yang harus belajar, kan saya sudah bilang asbabul wurud itu sebab turunnya hari. Kita kan berbicara terkait dengan urgensi. Tahu urgensi tidak? Pentingnya asbabul wurud. Urgensi itu penting. Pentingnya itu bahasa Indonesianya, Pak. Karena sebegitu pentingnya asbabul wurud, makanya para ulama-ulama itu bisa menarik kesimpulan hukum. Mengerti tidak di situ saja. Kalau tidak kita tahu asbabul wurudnya, bagaimana para sahabat dan teman-teman tabiin pada saat itu menarik sebuah istinbat hukum kalau tidak tahu asbabul wurudnya? Kan tidak sembarangan. Pak Firman, begini, kan setiap turun hadisnya itu pasti ada keterangan kan? Ada keterangannya kan? Tidak mungkin hadisnya turun tidak keterangan. Pasti ada keterangan Ya gitu. keterangan itulah sebabnya, Pak. Lah itu kan, hei hadis itu tidak semua yang penting, tidak semua tidak penting, Mas. Masa ada hadis yang penting dan yang tidak penting itu? Ya, yang hadisnya sahih, artinya hadis yang tadi saya bilang sanadnya itu, artinya rawinya itu, ya itu dibedakan semua, jangan disamakan semua, Bang. Tapi yang menurut saya itu hadis yang sangat penting itu hadis Rasulullah SAW, ya rawinya kuat, terus sanadnya kuat. Jadi sunnah Rasulullah, saya kira itu sangat penting semua. Mungkin hadis yang lemah yang seperti kita bicara yang seperti yang kemarin rawinya lemah, sanadnya tidak kuat. Nah, jadi kadang-kadang itu ada yang samakan semua yang mana yang hadis lemah dengan hadis yang kuat disamakan. Jadi itu pasti ada perbedaan juga di situ, Mas Firman. Jangan kembali lagi ke hadis doif, Hasan dengan Sohi lagi, Iya, begitu iya. mengerti Nah, itu itu. hadis yang penting kan? Iya, iya hadis yang penting ya. Mungkin seperti tadi Pak Firman itu. Makanya saya bilang masa ada hadis yang penting dengan hadis yang tidak penting itu makanya tambah masalah baru lagi. Nanti asal bunyi lagi. Jadi ayo kita berpikir terkait itu semua teman-teman. Ya pakai logika aja Ustaz Firman. Kalau misalkan semua hadis itu harus ada asbabul wurudnya, berarti hadis qauliyah Rasulullah itu akan banyak ditanyakan lagi oleh para sahabat kan. Ya kalau Rasulullah sudah bersabda A ya tidak usah ditafsirkan lagi. Meskipun Bukan tidak ada asbabul menafsirkan, wurudnya, Pak. gitu loh. Kan kita sepakat bahwa hadis itu kan kita jadikan sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Bagaimana kita bisa menggali sebuah hukum kalau kita tidak tahu sebab terjadinya sesuatu? Makanya saat timbul pertanyaan seperti itu, kalau begitu seandainya ada tidak hadis yang tidak ada asbabulnya, terus bagaimana kita menyelesaikan itu? Bagaimana kan saya sudah jelaskan dari awal tadi itu Pak. Asbabul wurud kita kan makalah ini kan
terkait dengan urgensi asbabul wurud. Toh, jadi urgensi itu kan bagaimana pentingnya. Karena begitu pentingnya kita belajar asbabul wurud, makanya kita bisa tahu, oh, istinbat hukumnya begini, penarikan hukumnya begini, karena diselingi atau disertai oleh kejadian begini. Oh, begini. Itu makanya ketika berbicara berbicara terkait dengan hadis tadi, makanya hadis kan sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Dan dia juga sebagai bayan, sebagai penjelas. Bagaimana kita mau menarik sebuah kesimpulan kalau kita tidak, bagaimana kita mau menarik, kita tidak menafsirkan hadis, Pak, tidak. Tapi kita kembali lagi ke konteksnya itu, urgensinya asbabul wurud itu. Kan tidak mungkin para ulama-ulama kan menarik sebuah hukum dari sebuah hadis tanpa ada sebab yang menyertainya. Seperti itu. Saya mau tanya sama Pak Firman nih, sebentar. Sebentar, Pak Firman, saya Firman, mau tanya. Pak Firman, hadis yang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu semua penting semua, tiada hadis yang tidak penting. Iya, Pak, yang Pak bilang Firman, ada yang penting, ada yang tidak tadi itu. maksudnya seperti apa yang saya bicara tadi, toh Pak Firman bicara tadi, seakan-akan hadis itu sebagian yang tidak ada yang penting, tiada yang relevan. Itu menurut Kita tidak Firman ini. bilang Kalau tidak ada yang penting, betul, tidak ada yang tidak tidak, penting. saya bicara kau punya saya penilaian Pak Firman ini seperti itu. Padahal Salah semua itu, hadis nah, ini lagi salah lagi. Ya, saya mau tanya nih sama Ustadz Firman. Ustadz Firman, halo. Iya, iya, Izin, Pak. Pak, mungkin saya Contoh bisa begini ya, contoh Iya, ada menambahkan, ibu, Pak. suara perempuan tadi Ibu Aryani. contoh begini. Ketika kita mengetahui salah satu hadis, Oh iya, Pak. katakanlah Rasulullah pernah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Ya kan? Nah, Ya, di situ sholatlah sebagaimana kalian melihat sholatlah. ya, iya betul kan? Oke. Rasulullah itu pernah sholat itu takbiratul ihram, kemudian dia taruh di dada. Ada riwayat lain, Rasulullah pernah takbiratul ihram, kemudian ditaruh di perut. Ada riwayat lain, Rasulullah pernah, jadi beberapa posisi gerakan itu kemudian masing-masing ada yang meriwayatkan. Nah, saya mau tanya sama sampean, kalau seperti itu, apakah gerakan-gerakan Rasulullah semuanya ada asbabul wurudnya? Kecuali kalau yang untuk berperang, lain lagi loh ya. Tapi yang lain seperti di dada, kemudian di perut, serta menaruh kedua telapak tangan setelah takbiratul ihram, kan ada beberapa riwayat. Nah, apakah semua itu asbabul wurudnya ada? Kan enggak juga. Sahabat melihat itu begitu loh. Tidak harus ada asbabul wurudnya. Ya toh? Itu maksudnya. Jadi tidak semua hadis itu ada asbabul wurudnya. Gitu. Ibu Aryani tolong tambahkan dulu. Ya. Ibu Aryani, Ibu Aryani silakan. Silakan, suara perempuan baru ini. Iya, baik, Pak. Maaf, Pak, saya cuma menambahkan apa yang saya tahu, tapi nggak tahu nanti gimana jawabannya. Cuma mungkin saya agak setuju kayak kata tadi, tidak semua hadis memiliki asbabul wurud. Jadi mungkin ada beberapa, maksudnya ada hadis-hadis yang bisa kita pahami tanpa harus mengetahui asbab nuzulnya gitu, Pak. Jadi gimana ya? Kadang ada makna hadis yang bersifat umum, jadi hukum yang diambil juga sesuai keumuman gitu, Pak. Jadi nggak perlu kita, maksudnya tanpa harus kita ketahui asbabun nuzulnya. Jadi ada memang hadis yang ada asbabul wurudnya, ada hadis yang tidak ada asbabul wurudnya. Jadi tidak semua hadis perlu kita pahami dengan tentang asbabun nuzulnya untuk mengetahui maknanya gitu, Pak. Kurang lebih kayak gitu, Pak. Mohon maaf apabila jawabannya ada yang keliru. Ya, terima kasih Bu Riani. Pak Firman, bagaimana? Belum puas juga? Belum, Pak. Sampai itu memang susah dipuaskan ya. Namanya ya, Pak. Pak Rinto, tolong dipuaskan itu, Pak Rinto. Ya itu tadi balik kepada analogi saya tadi, bahwa setiap hadis itu kadang-kadang ada teksnya yang berbeda, karena
para sahabat juga melihat di situasi yang berbeda seperti itu. Jadi tidak harus semuanya ada asbabul wurudnya gitu. Contohnya seperti perumpamaan Rasulullah memberikan contoh gerakan sholat saja, itu kan berbeda riwayat itu. Ada yang disedekap seperti ini, ada yang di depan pusar, kemudian juga bahkan ada yang pernah Rasulullah tidak 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 setelah takbiratul ihram tidak meletakkan itu seperti seperti halnya kita sholat gitu loh. Dan itu masing-masing ada periwayatannya. Apakah semua gerakan itu harus ada asbab wurudnya? Kan tidak. Pak Ketua, kita Zoom sampai jam berapa? Ibu dosen sudah masuk kan? Aduh, Ibu masih di kapal nih, Pak. Atau kita ini nanti kita sampaikan hasilnya saja ya, Pak. Kan tadi Pak Rinto sudah direkam ya, Pak ya? Sholat Ya, nanti asar kan, dulu. iya. Karena tadi Ibu dosen pesan di saya cuma sampaikan absensi sama itu nanti. Mungkin kalau ada rekaman hasil diskusi. Nanti biar minggu depan Ibu masuk, mungkin sebelum kelompok presentasi, Ibu bisa menjelaskan dulu. Siap, siap. Karena ini sudah asar nih Pak, di Sorong sudah asar dulu Sholat atau asar. Ya, di nanti sini kita sudah masuk lagi. Tapi asar tergantung dulu Ibu ya. dosen atau kita lanjut besok lagi. Minggu depan Ya, maksudnya. asar dulu. Ya, sholat asar dulu ya, teman-teman. Berarti live kah? Berarti lanjut minggu depan atau? Ya, nanti Kalau Pak di Ketua kelas jam sampai kuliah kan ketua. sampai 15.30. Kalau di jadwal kan sampai 15.30. Kan sudah habis Sekarang waktunya. Nanti juga saya komunikasikan lagi sama Ibu Dokter. Nanti malam tetap jadi Ya kan jamnya, yang Pak Ketua. di ruang ini malam ya kita. Iya Pak. Iya Pak Aryan gimana? Nanti malam jadi tetap tidak Iya berubah. Pak. Iya tadi Pak siapa? Pak siapa sih kita? Pak Surahman ya? Pak Dokter Surahman sudah bilang nanti bikin link Zoom-nya yang presentasi kan dari kelas A ya malam ini. Iya. Pak Pak Eko, Pak Eko, Pak Eko. Siap, siap Pak Surahman. Itu kelas. Aduh, mungkin saya sebentar saya ada perjalanan jalan di perjalanan ini, Mas. Saya ke Fakfak jadi saya mungkin tidak bisa ikut itu. Mungkin kalau insya Allah kalau ada jaringan, insya Allah saya ikut. Siap, siap, siap. Aman Pak, Kalau aman. di laut, Nanti dikondisikan. insya Allah. Ah, ah. Saya minta maaf di teman-teman semua, Pak Ketua Kelas sampai. Insya Allah kalau memang kalau ada di perjalanan ada jaringan, insya Allah saya usahakan gitu. Maaf Pak, mungkin saya Ya, bisa tambah sedikit sebelum ditutup Pak, boleh. mengenai Bisa, pertanyaan. bisa Ibu dosen. Ibu dosen persilakan. Bukan Pak. Jadi seperti yang kata Pak Firman tadi, sebagaimana yang dibilang ada asbabul wurudnya. Jadi yang hadis-hadis yang disebutkan ada asbabul wurudnya itu adalah hadis yang berupa jawaban dari suatu pertanyaan atau permasalahan yang diajukan kepada Rasulullah. Jadi misal contoh kayak hadis yang kata hadis yang nggak ada asbabul wurudnya. Contoh yang hadis yang diriwayatkan oleh Syekhan, la riban illa fi nasi'ah. Tidak ada riba kecuali secara nasi'ah atau berjangka waktu. Nah, makna hadis ini mencakup secara umum segala bentuk riba. Yang pertamanya dikaitkan dengan jangka waktu tertentu, namun sesuai dengan sebab kemunculan hadis ini, yang dimaksud ialah tidak ada riba jika berkaitan dengan dua barang yang berbeda jenis. Seperti satu ritel tepung dengan 2 ritel gandum, karena jika keduanya sejenis harus sama timbangannya agar terhindar dari riba fadl. Kemudian contoh lain, lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan. Tidak akan beruntung suatu kaum jika yang memimpin mereka itu seorang perempuan. Nah, hadis ini juga mencakup semua perempuan. Namun kepemimpinan yang dimaksud adalah kepemimpinan yang terkait kekuasaan atau imarat, tidak termasuk kepemimpinan administratif idaro. Jadi mungkin kalau menurut saya yang yang perlu kita tentang asbabul wurudnya itu ketika hadis yang berupa
jawaban atau pertanyaan atau solusi dari suatu pertanyaan kepada Rasulullah. Sedangkan kalau hadis secara umumnya ya kita tidak perlu mencari tahu ini asbabul wurudnya gimana itu menurut saya mungkin Pak. Ya, setuju, setuju. Ya. Mantap. Ya, Pak Zakaria, bagaimana Pak Ustadz? Pak Firman. Pak Firman, Kita belum live kah sholat dulu? Oh iya betul. Tadi sholat. Iya. tadi udah puas belum tadi jawabannya Pak Firman? Saya mau teman-teman itu seluruh kasih jawaban supaya saya puas. Oh, Itu karena saking puasnya waktu sholat ditinggalkan. Mungkin karena bisa kita dilanjutkan pekan depan Pak, bapak-bapak yang mau sholat. Iya makanya Pak Ketinggalan Ketua sholat tadi, berjamaah. makanya saya tanya Pak Ketua tadi itu bagaimana? Kita live kah atau bagaimana ini? Kita live Kita dulu lihat ya. aja. Nanti saya sampaikan hasilnya ke Ibu Dokter kan. Ya. Baik. Berarti siap. live semua ya? Ya. Kan iya supaya rame itu bagaimana? Iya, sesekali bakar pasar juga biar ramai. Iya. Saya salut Pak Firman. Kalian jam begitu jahat sekali. Nah, Pak Muzaki, Saya senang itu Pak Firman itu. Harus ada yang mendukung Pak Firman sebagai oposisi nih, biar ramai. Saya Kalau dukung. saya tidak mendukung, saya sendiri juga tidak apa-apa. Masa tidak penting mau dukung atau tidak terlalu. Artinya kalau tanpa Pak Firman tidak rame begini. Nomor berapa, Kak? saya dukung dia sebagai teman itu. Saya tidak Sudah presentasi Pak Firman tidak ada, saya tidak mau